Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat seiman dimanapun kita berada, selamat sore untuk rekan-rekan yang non-muslim. Salam toleransi. Ya, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membaca surat Al-Maidah ayat 46, 47-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa ni Maryama musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injili bima fihi wa atainahul injila fihi hudaw wan nur wa musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin, yang artinya lebih kurang ya, sesuai dengan tafsir, Allah meneruskan ajaran para nabi, rasul, utusan Allah untuk Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam untuk melengkapi dan membenarkan ajaran Nabi Musa alaihissalam yang membawa kitab Taurat. Allah turunkan Injil kepada Isa putra Maryam yang berisi petunjuk dan cahaya. Jadi petunjuk dan cahaya. Ketika petunjuk itu diikuti, maka akan mendapat cahaya keselamatan. Untuk melengkapi dan membenarkan ajaran Taurat. Artinya apa? Apa yang dikandung Injil yang dibawa oleh Isa putra Maryam, dalam hal ini Yesus Kristus sebagai pepolernya disebut oleh saudara kita umat Kristiani, itu sama dengan ajaran kitab Taurat. Apa yang diajarkan Musa alaihissalam kepada Bani Israel itu tidak beda dengan apa yang diajarkan Isa putra Maryam atau Yesus kepada Bani Israel, yakni agar mendapatkan petunjuk, agar mendapatkan cahaya dan keselamatan. Wahudau wa mau'izatal lil muttaqin. Apapun isinya Injil, Taurat, itu sebagai pengajaran dari Allah, Tuhan semesta alam, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu agar umat Bani Israel menyembah Allah, agar taat dan tunduk atas perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan tentunya mengikuti ajaran Nabi dan Rasul yang dia utus, yakni Isa putra Maryam atau Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini siapa Tuhannya di dalam ayat ini? Tentu Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Isa putra Maryam atau Yesus Kristus. Yesus Kristus menyampaikan ajaran petunjuk dari Allah, maka dia adalah seorang nabi dan utusan Allah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 47-nya, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil, kata Allah, memutuskan segala perkara sesuai dengan kehendak Allah yang ada di dalamnya. Apa yang pertama kali kehendak Allah? Yakni untuk menyembah Dia saja, untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk berdoa hanya kepada Allah. Itu yang pertama kali ajaran Injil yang diajarkan oleh Isa putra Maryam kepada Bani Israel. Barang siapa menyimpang dari kehendak Allah,
melakukan sesembahan selain Allah. Nah, ini yang paling utama. Maka mereka adalah golongan orang fasik, orang ingkar, orang kufur. Wa ammal lazina fasaku pama'wahunar. Dan barang siapa yang mengingkari dan golongan orang-orang yang fasik atau kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Di mudah-mudahan dua ayat ini menjadi pedoman dan motivasi bagi kita untuk berpikir siapa Isa Al-Masih, Isa Putra Maryam, atau Yesus itu sendiri, agar kita tidak salah jalan dan kita selamat tidak hanya dunia tetapi di akhirat. Dan di dalam ayat selanjutnya Al-Maidah ayat 48 itu menjelaskan bahwa Allah mengutus nabi terakhir yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurunkan Al-Qur'an dan petunjuk sebagai cahaya dan keselamatan. Nah, barang siapa tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua akan sia-sia dan di akhirat akan menjadi menyesal. Ya, untuk itu mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Ya, ingat bahwa Allah SWT berfirman, innahu mayusrik billahi pakut harumallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa melakukan sesembahan selain Allah, diharamkan surga dan akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari ayat-ayat yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.